Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Tokoh Muhammadiyah Rusdi Hamka meninggal dunia Kamis siang di Rumah Sakit Islam Jakarta. Sebelumnya almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta karena menderita sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di rumah kediaman almarhum Dr. Andes Rusdi Hamka yang mana beliau wafat pada hari Kamis 18 September 2014. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Islam Jakarta tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sebelumnya almarhum Dr. Andes Rusdi Hamka sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena mengidap penyakit kanker paru. Dan saat ini pemirsa di rumah duka sudah mulai hadir sanak saudara serta kerabat dari Dr. Andes Rusdi Hamka yang sudah menunggu kedatangan jenazah sejak sore hari, dan jenazah Dr. Andes Rusdi Hamka tiba di rumah duka pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa TVmu, Dr. Andes Rusdi Hamka ini adalah salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995 hingga 2000, dan beliau juga merupakan salah satu anak dari ulama besar yakni almarhum Buya Hamka. Rencananya pemirsa, jenazah akan dikebumikan keesokan harinya Jumat 19 September 2014 dan akan mulai berangkat dari rumah kediaman duka ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya juga pemirsa, jenazah almarhum Dr. Andes Rusdi Hamka akan disolatkan di Masjid Al-Azhar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Irmalia Septiana memberitakan dari Jakarta. Semasa hidupnya, Rusdi Hamka dikenal sebagai seorang politisi sekaligus ulama. Pria kelahiran 7 September 1935 ini pernah menjadi anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan. Rusdi dipercaya duduk di Komisi 1 DPR RI. Rusdi juga diamanatkan menjadi penasihat fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Di samping itu, Rusdi juga dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah. Putra pasangan ulama besar Profesor Buya Hamka dengan Siti Raham ini menjabat Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995 hingga tahun 2000. Rusdi juga merupakan salah seorang pengurus atau penggiat di Yayasan Al-Azhar. Selain itu, suami dari Khasiyah ini juga teramat dekat dengan pers. Alumni Sekolah Tinggi Publistik ini pernah mengelola majalah Panji Masyarakat atau Panjimas. Dalam usianya lebih dari 79 tahun, Rusdi Hamka kembali ke haribaan Tuhannya. Rencananya almarhum disolatkan di Masjid Al-Azhar dan dimakamkan Jumat 19 September 2014. Selamat jalan Buya Rusdi Hamka. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Partai Demokrat akhirnya secara tegas memutuskan sikap pemilu kada dipilih secara langsung dan bukan tidak langsung. Pernyataan sikap partai itu ditegaskan oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Alasan sikap Demokrat memilih pemilu kada langsung karena bertumpu pada poin pertama pasal 8 ayat 4, di mana pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan secara demokratis. Hal lainnya yang membuat Demokrat memantapkan sikap untuk mendukung pilkada langsung tentu melihat kebijakan tersebut yang dibuat dari kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun menjabat. Demokrat ingin pemilu demokratis. Pada prinsipnya, pemilu yang betul-betul diinginkan oleh rakyat karena sifatnya demokratis. Demokrat ingin perbaikan serta penyempurnaan sehingga pilkada dapat lebih sempurna.
maka Partai Demokrat pada hari ini secara tegas menyatakan bahwa posisi Partai Demokrat yang menjadi pilihan Partai Demokrat adalah pilkada yang dilakukan secara langsung dengan catatan harus dilakukan ada 10 perbaikan atau perubahan besar yang harus dilakukan dan dimasukkan di dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR ini. Meski Demokrat memutuskan sikap agar pemilu kada dapat dihelat secara langsung, namun Syarif mengajukan 10 persyaratan agar dapat dimasukkan ke dalam pasal-pasal rancangan undang-undang yang sedang diproses oleh DPR. Ke-10 syarat yang diajukan Demokrat itu diharapkan dapat menyempurnakan rancangan undang-undang pemilu kada. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Perempuan selalu dituntut menunjukkan kualitas agar dipilih menjadi pimpinan atau mewakili DPR. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar, menilai ini sebagai tantangan untuk perempuan. Berikut liputannya untuk Anda. Meski masih belum mencapai 30% keterwakilan perempuan di DPR, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar meminta perempuan anggota DPR periode 2014-2019 serius berkomitmen berpolitik untuk mendorong percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, 97 perempuan anggota DPR RI yang akan menempati posisi-posisi strategis ini dibekali isu gender dan anak. Hal ini dinilai penting agar dimanapun mereka berada, mereka bisa menyuarakan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini penting dilakukan terhadap perempuan calon-calon yang terpilih menjadi DPR yang sebentar lagi dilantik, agar melakukan upaya penguatan terhadap isu gender dan penguatan kepada anak. Anggota legislatif untuk periode 2014-2019 yang akan dilantik 1 Oktober nanti, insya Allah. Kami juga bekerja sama dengan UNDP dan juga Kedutaan Besar Norway melakukan upaya-upaya penguatan pemahaman tentang isu-isu gender dan anak, serta juga masalah-masalah lain terkait legislasi, pengawasan dan juga penyusun anggaran kepada calon-calon anggota yang sebentar lagi akan dilantik. Jadi saya menganggap hal ini. Menurut Linda, perlunya penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif agar para legislator perempuan bersatu menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. RUU Pilkada oleh DPRD menjadi polemik di Indonesia saat ini. Dari kedua pilihan melalui DPRD dan oleh rakyat memiliki kekurangan dan kelebihan. Harus diakui bahwa pemilihan langsung sudah menjadi pilihan rakyat dan jika ditiadakan justru akan mengecewakan masyarakat. Dari hasil lembaga survei Indonesia, sikap mayoritas masyarakat lebih setuju dengan pilkada langsung. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih langsung untuk pemimpinnya. Walaupun secara langsung itu memiliki kelemahan, tetapi bisa diperbaiki sehingga pemilihan tersebut berjalan dengan baik. Menurut Ketua Umum Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia atau PKPI Sutioso, bahwa pemilihan langsung oleh rakyat sudah menjadi agenda tahunan. Dan perlu diakui secara fakta, pesta demokrasi secara langsung oleh rakyat sudah menjadi pilihan rakyat. Baik itu untuk gubernur, wali kota, presiden, maupun legislatif. Manapun pilihan memang ada kelemahan, tetapi bagaimana kita bisa menyumbat kelemahan-kelemahan yang terjadi. Harus kita akui secara fakta ya bahwa pemilu langsung ya oleh rakyat itu sudah menjadi pilihan mereka, kebanyakan rakyat ya. Pesta demokrasi yang 5 tahun sekali ya, baik untuk gubernur, wali kota, bupati, presiden juga, lalu pemilu legislatif itu sudah menjadi agenda mereka ya, yang selalu ditunggu-tunggu. Kemudian Sutioso juga berpesan untuk wakil rakyat bahwa keputusan mereka akan membuat dampak yang luas untuk rakyat Indonesia, sehingga perlu dicermati pemimpin yang paling baik untuk bangsa Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta.
Setelah terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sedangkan Boy Sadikin juga disebut-sebut akan menggantikan Ahok sebagai Wakil Gubernur. Untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan ditinggalkan Basuki Cahayapurnama, secara etika politik jabatan tersebut akan diisi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, sebagai pengusung pasangan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI yang lalu. Dengan prestasi yang ada dan juga merupakan sosok yang low profile, Boy Bernadi Sadikin didukung untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia juga sukses dalam memimpin partai besar PDIP DKI Jakarta. Kalau kita bicara soal hubungan emosional ya dengan anggota DPRD DKI Jakarta, tentu saja Boy Sadikin. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa beliau ini adalah sosok yang low profile, kemudian sosok yang sangat supel bergaulnya, ya, dan sangat mudah diajak berkomunikasi. Jadi bagi teman-teman di Dewan itu saya kira ini yang paling tepat. Dukungan ini diberikan berdasarkan fakta bahwa sebagai warga Jakarta dan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Boy Bernadi Sadikin tentu sangat memahami permasalahan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga DKI Jakarta. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Komisi 8 DPR RI bersama jajaran Kementerian Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan menggelar pertemuan untuk mengesahkan perbaikan RUU Pasal 23, yaitu tentang perlindungan anak. Untuk menekan kasus kekerasan anak dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak, jajaran Komisi 8 DPR RI beserta Kementerian Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan melakukan pertemuan di ruang Komisi 8 untuk mengukuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertemuan dipimpin oleh Ida Fauzia selaku Ketua Komisi 8 DPR RI. Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Perlindungan Anak ini dipersembahkan untuk seluruh anak Indonesia setelah banyak kasus yang terekspos di media berbulan-bulan yang membuat pemerintah bergerak cepat agar para pelaku bisa dihukum berat dengan merevisi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan penjelasan Linda Amalia Sari Gumelar selaku Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, membacakan surat Presiden yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi 8 yang telah meloloskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan Presiden menanggapi atas terselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, baik di tingkat sinkronisasi tim perumus hingga sampai ke tim panitia kerja. Untuk itu, atas nama Presiden Republik Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas kerja bersama dan kerja keras tim pemerintah dan DPR RI. Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Perlindungan Anak ini disetujui oleh semua Komisi 8 DPR RI. Sementara Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak berterima kasih pada media dan KPAI yang terus mendorong terciptanya revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 23 ini. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Di masa akhir periodenya, Kementerian Indonesia Bersatu mengesahkan revisi RUU Perlindungan Anak yang berupa penambahan masa hukuman bagi pelaku pelecehan, yakni hukuman yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun penjara dan denda 5 miliar bagi pelaku. Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Perlindungan Anak oleh Komisi 8 DPR RI akhirnya diresmikan. Yang direvisi antara lain memberikan pemberian perlakuan khusus, seperti memberikan restitusi anak korban kejahatan seksual, anak yang menjadi eksploitasi ekonomi, serta anak korban kekerasan fisik dan psikis.
Seperti yang dijelaskan oleh Linda Amalia Sari Gumelar selaku Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, sanksi dinaikkan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak minimal 3 tahun menjadi 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar. Dan jika yang melakukan orang terdekat akan ditambah 1/4 hukuman dan denda. Diharapkan hukuman berat bagi para pelaku kejahatan seksual anak bisa memberikan efek jera, sehingga angka kejahatan anak Indonesia menurun dan kejadian seperti di JIS dan kasus kejahatan anak lainnya tidak terulang kembali. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Indonesia International Motor Show 2014 resmi dibuka Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pameran otomotif terbesar Asia Tenggara ke-22 kali ini sebagai bentuk kemajuan dunia otomotif di Indonesia. Pameran otomotif terbesar Asia Tenggara Indonesia International Motor Show atau IMS 2014 resmi dibuka pada 18 September kemarin di Jakarta International Expo. Event ke-22 kali ini membawa tema Smart and Safety Mobility, diikuti 36 merek otomotif mulai dari roda 4 hingga roda 2. Acara resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang didampingi Ketua Gaikindo Sudirman MR, Ketua IMS Joni Darmawan, Menpora Roy Suryo, serta Dirjen Kementerian Perindustrian Budi Darmadi. Berbeda dengan event tahun sebelumnya, dalam tahun ini lokasinya jauh lebih luas, hampir 83.000 meter persegi. Sesuai dengan tema, para produsen otomotif menghadirkan konsep mobil andalannya yang berteknologi ramah lingkungan hingga yang memiliki kenyamanan bagi pengendaranya. Di hari pertama pembukaan, para produsen masing-masing menunjukkan produk otomotif terbarunya, tentunya yang memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan, dan ramah lingkungan. Dengan event ini diharapkan produsen otomotif bisa menjadikan Indonesia sebagai lahan investasi menjanjikan, serta mempertegas posisi Indonesia sebagai produsen otomotif terbesar di Asia Tenggara. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Indonesia menjadi pasar potensial untuk para industri otomotif. Dari nilai investasinya diperkirakan lebih dari 2,5 miliar US dollar. Berikut liputannya untuk Anda. Event Indonesia International Motor Show ke-22 yang digelar Kamis 18 September kemarin dan diikuti 36 merek otomotif dan 286 industri pendukung lainnya membuktikan bahwa potensi bisnis Indonesia di bidang otomotif semakin meningkat. Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan peningkatan investasi industri otomotif di tanah air sebagai pangsa pasar otomotif yang sangat potensial di dunia. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam pidato sambutannya membuka event otomotif internasional tahunan ini. Dalam pidatonya, Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan industri otomotif di Indonesia akan mengalami peningkatan ekspor hingga 3 kali lipat yang diperkirakan nilai ekspor tersebut mencapai 11 miliar dolar. Tahun sampai dengan 10 tahun mendatang, industri otomotif ini baik parts maupun barang jadi dan setengah jadi akan tumbuh. Hitungan kami di perdagangan dalam tahun 2019 menjelang 2020 akan mencapai dengan 11 miliar dolar. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa kapasitas akan terpasang 2 juta, konsumsi ini akan kira-kira sekitar 1,5 juta dalam 3 tahun ke depan. Jadi artinya ekspornya akan tumbuh 3 kali lipat dari hari ini. Nah, oleh sebab itu membuat industri otomotif dan komponennya itu baik jadi maupun setengah jadi akan menjadi barang ekspor salah satu yang paling penting. Bahkan menurut hitungan kita tahun 2020 akan menjadi nomor 3 setelah kelapa sawit dan turunannya. Dengan adanya event tahunan Indonesia International Motor Show ini, ditengarai juga akan menjadi salah satu faktor yang akan terus meningkatkan industri otomotif di tanah air dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar otomotif yang diperhitungkan di kalangan industri otomotif internasional. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta.
terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memberikan banyak cerita romantis antara tenaga kerja Indonesia dengan jamaah haji dan umroh. Seperti apa hubungan dari kedua negara tersebut? Berikut liputan Saiful Hadi dari Madinah. Hampir kebanyakan jamaah haji dan umroh akan mengalami kesulitan berkomunikasi karena tidak bisa berbahasa Arab ataupun Inggris. Tapi jangan khawatir, kondisi itu akan terbantukan bila jamaah bertemu dengan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hal itu akan tampak selama musim umroh dan haji. Hubungan antara TKI dan jamaah saling menguntungkan. Jamaah mudah mendapatkan informasi dalam banyak hal dari TKI. Sedangkan jamaah sering memberikan tips kepada TKI karena rasa sukacitanya. Perjalanan kami ke kebun kurma di Madinah misalnya. Dalam perjalanan kami dipandu oleh beberapa TKI yang bermukim di daerah itu. Dari merekalah jamaah mendapatkan informasi tentang perkebunan kurma di sana. Kali ini reporter TVMU Saiful Hadi melakukan wawancara khusus dengan seorang TKI yang berprofesi sebagai supir bernama Abi Dianto. Lelaki 43 tahun ini berasal dari Pringsewu, Lampung. Abi Dianto adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah di Ranting Waringin Sari Barat, cabang Sukoharjo, daerah Pringsewu. Abi Dianto sudah bekerja selama 7 tahun di Arab Saudi. Ya, kurang lebih dari tahun 2007, ya sekitar 7 tahun lah Pak. Bisa kami tahu apa kegiatan selama 7 tahun di Madinah? Selama ini kegiatan saya cuma nggak ada lain, cuma angkutan haji dan umroh. Jadi umpamanya setelah jemaah haji habis, kita istirahat 2 bulan libur. Setelah datang jemaah umroh kita bekerja lagi. Apa kesan dan pesannya selama 7 tahun punya pengalaman di Madinah? Banyak Pak. Yang jelas kita lebih bekerja sambil mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT. Bagaimana tingkat kedisiplinan orang Indonesia selama melaksanakan haji di sini? Ya, untuk tahun sekarang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, yang sudah lewat. Seperti kita dalam transit. Umpamanya hotel yang jauh itu kan otomatis pakai kendaraan lagi dari hotel ke Haram. Jadi dalam transit itu lebih disiplin jemaahnya, nggak berebut. Mungkin pesan-pesannya kepada calon jemaah haji tahun-tahun yang akan datang seperti apa? Ya, semoga saya kepada jemaah haji untuk tahun yang akan datang bisa lebih meningkatkan kedisiplinannya. Jadi kita tunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia berdisiplin dan juga kita tunjukkan bagaimana ukhuwah Islamiyah daripada jamaah Indonesia kepada masyarakat dunia. Bila dibandingkan dengan jamaah dari negara lain, dibandingkan dengan jamaah haji Indonesia, itu seperti apa perbedaannya? Ya, kalau jamaah haji Indonesia, ya mungkin karena terlalu banyaknya Pak jamaah haji Indonesia yang ada di Arab Saudi ini, sehingga jadi kalau kita lihat untuk ini ya lebih kita katakan semrawut Pak, enggak, tapi karena ini Pak terlalu banyaknya jamaah, jadi otomatis penyelenggara haji Indonesia untuk mengarahkan jamaah mungkin petugasnya satu mengawal sekitar 300-an, kurang lebih begitu. Kurang memadai lah gitu ya. Jadi kurang memadai. Tapi insya Allah untuk lebih ke depan petugas haji penyelenggara haji Indonesia akan memberikan solusi yang lebih baik. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah untuk TVMU. Bila Anda sedang berada di Masjid Nabawi, yaitu Masjid Rasul yang ada di kota Madinah, sempatkanlah untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, serta ke makam seorang syuhada yaitu Baqi. Jika Anda sedang berhaji dan umroh, sempatkanlah berziarah ke makam Baqi. Meski dibuka untuk umum, tapi maka itu hanya khusus diperuntukkan bagi kaum pria saja. Sedangkan untuk perempuan dilarang untuk memasuki makam itu. Ribuan peziarah yang berkunjung ke makam ini ada yang menyempatkan berdoa dan ada juga yang menyempatkannya untuk berfoto. Di makam Baqi tampak ratusan gundukan makam syuhada, diantaranya adalah makam istri-istri Rasulullah. Tapi tak seorang pun tahu yang mana makam Aisyah.
Karena penjaga makam takut peziarah akan melakukan ritual yang bertentangan dengan syariat agama. Menurut informasi yang dicatat TVMU, ada 10.000 sahabat dan keluarga Rasulullah yang dimakamkan di Baqi. Jarak makam ini dengan Masjid Nabawi hanya 30 meter. Luas Baqi saat ini mencapai 138.000 meter persegi. Baqi awalnya tanah yang luas yang ditumbuhi pepohonan. Namun kemudian tanah ini dibeli kaum muslimin untuk dijadikan pekuburan. Menurut riwayatnya, Rasulullah sering melakukan ziarah ke makam Baqi karena Rasulullah selalu mendoakan sahabat-sahabat yang wafat di Perang Badar dan Perang Uhud. Berziarah ke makam Baqi tentu saja akan menjadi momentum untuk berdoa kepada para syuhada. Selain juga mengingatkan kita yang masih hidup tentang kematian itu sendiri. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah Al-Munawwarah untuk TVMU. Jabal Magnet menjadi salah satu kunjungan jamaah haji dan umroh yang akan ke Madinah. Daya tarik Jabal Magnet adalah tes kendaraan dalam posisi netral, tapi ternyata bisa berjalan dalam kecepatan hingga 120 km per jamnya. Jabal Magnet terletak 40 km dari Madinah menuju kota Tabuk, dan ini adalah kawasan paling ujung dari kota Nabi. Jabal Magnet sesungguhnya adalah penamaan yang diberikan jamaah Indonesia. Bagi jamaah umroh dan haji asal Indonesia, lokasi itu sudah pasti tidak akan dilewatkan begitu saja. Hal yang dirasakan jamaah yang baru pertama kali ke Jabal Magnet pasti akan terkaget. Terang saja, karena jika jamaah yang akan merasakan sensasi berkendaraan dalam kecepatan tinggi tanpa harus menyalakannya dengan forsnelling kendaraan dalam posisi netral. Kawasan Jabal Magnet memang memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang lebih kuat dari kawasan lainnya. Lokasi yang memiliki gaya tarik bumi ini panjang antara 9 sampai 12 km. Bila Anda berkunjung ke sini, Anda akan menemukan gunung batu berwarna hitam, nyaris tanpa pepohonan yang tumbuh. Sepanjang jalan hanyalah gunung batu dan padang pasir serta terik matahari hingga 49 derajat Celcius. Paling sesekali Anda hanya akan bertemu dengan rombongan unta yang menyeberang jalan, karena memang kawasan antara Madinah dan Tabuk ini banyak ditemukan peternakan unta. Dalam perjalanan itu, sensasi gravitasi Jabal Magnet kami rasakan ketika kendaraan dengan forsnelling netral bisa berlari dalam kecepatan 120 km. Kalau seandainya di depan nggak ada gangguan, maksudnya seperti polisi lewat, kadang kalau ada polisi lewat kita pasti dilarang untuk kecepatan tinggi. Atau ada kendaraan memotong, insya Allah bisa mencapai 100 km per jam. Demikian, silakan 80. Seratus 115. Diberitakan dari Jabal Magnet Madinah untuk TVMU. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.